Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abraham Andrian dengan NPM 2404397375. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas tambahan modul 5 untuk mata kuliah OS. Oke, jadi sini penjelasan fungsi readline dan stok dalam parsing. Oke, kita langsung aja. Jadi pada proses readline dan stok itu eh, sebenarnya memiliki peran yang berbeda-beda ya. Nah, tapi sebenarnya mereka tuh berkaitan dalam mengolah perintah atau komen yang dimasukin ke dalam eh, user gitu. Nah, fungsi si redline ini sendiri digunakan buat sisi klien biar dia bisa ngebaca satu baris input full buat dari terminal waktu si user mau buat sebuah perintah. Contohnya kayak add 5 spasi 3 nih input. Add 5 3 terus fungsi redline itu bakal nangkep teksnya terus disimpan ke dalam variabel tertentu. Sementara si stok ini dia digunakan untuk sisi server biar dia bisa melakukan parsing terhadap string yang diterima oleh si klien. Terus parsing di sini itu buat mecah dari satu string perintah jadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, dari situ si readline itu berfungsi buat ngambil input dari user, sementara stroke itu buat eh, mecah isi komen dari readline biar bisa diproses dari server langsung. Nah, itu buat yang keseluruhan readline dan stroke. Terus lanjut ke nomor selanjutnya. Penjelasan kode breakdown TP dan CS. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin bakal dikasih contoh dulu dari yang TP. Nah, jadi si, nah, sini redline di sini tuh digunakan seperti yang tadi dibilang buat ngebaca input. Nah, sementara sertok di sini tuh belum dipakai karena memang waktu TP itu belum disuruh apa-apa kecuali sertok. Baru yang buat klien masukin input. Lanjut ke yang nomor berikutnya. Penjelasan kode TP dan CS. Oke, jadi buat kode TP. Nah, oke, jadi buat kode TP-nya itu, sini langsung aja kita jelasin. Nah, breakdown. Iya, breakdown. Jadi karena di sini dimintanya itu di breakdown, jadi kita langsung bakal jelasin dari awal apa-apa saja komen atau ya komen yang bakal dipakai eh, di TP. Oke, jadi kan kita di sini pertama pakai yang include studio, terus di sini kita masukin si redline. Redline kita masukin. Nah, ini tuh buat ngimport library yang diperlukan oleh suatu program. Terus kita declare si variabel variabel utama. If D2, PID, sama input dan tokennya. Nah, ini tuh si FD2 itu buat file descriptor pipe. Nah, terus si PID itu buat nyimpen proses ID, input buat simpen karakter yang dimasukkan oleh si user. Token itu buat pointer yang nyimpen hasil dari parsing dari stroke. Terus pipe FD, mana ya pipe FD? Pipe FD. Nah, pipe FD di sini itu buat membuat suatu komunikasi antar proses IPC antara parent dan child. Terus lanjut ke yang selanjutnya, PID fork. Nah, fork di sini tuh buat membuat child proses baru. Nah, habis itu
Lanjut ke yang sini, if PID P for gagal. Nah, di sini tuh program nampilin pesan kalau misalkan error dan program bakal dihentikan dengan exit satu. Proses parentnya itu if PID lebih besar daripada zero, itu kode ini dijalankan oleh parent. Nah, selanjutnya kalau CFD, parent menulis pipe doang. Jadi bagian FD0 itu ditutup langsung. Terus buat ngebaca input user, ini masukin kalimat. Oke. Ya, terus langsung bakal timbul lagi buat ngebaca input dari si user apakah diterima atau enggak. Oke, jadi itu aja kira-kira buat penjelasan si kode yang TP. Terus bakal langsung di close FD1 kalau misalkan udah selesai. Ini, ini close FD1. Habis itu, cara buffer di sini digunakan untuk menyimpan data yang diterima oleh si parent. Terus read FD ini buffer size of child yang membaca data yang bakal dikirim oleh parent melalui pipe yang udah ditaruh di sebelumnya. Terus printf buat nampilin hasilnya itu tadi. Terus kita langsung tutup lagi si close fd0 dan kita akhiri dengan return zero. Itu kira-kira buat yang bagian TP. Lanjut ke yang breakdown kode CS. Oke, jadi kan di kode CS ini kita pakai dua. Eh, yang satu itu namanya name server. Nah, ini juga sama, kita pakai redline. Buat include-nya itu sama, library-nya sama dengan yang TP. Terus define-nya kita pakai reqpipe, resppipe, sama buffer. Reqpipe itu buat ngirim request dari klien ke server, buat minta request. Terus si resppipe ini buat respon, mengirim respon dari server ke klien. Terus buffer buat eh, maksimum dari ukuran data yang dikirim, yaitu sebanyak 256 karakter kalau yang tertera di sini. Oke, lanjut. Nah, int rec ini buat tadi yang sesuai dengan define. Nah, kalau si rec pipe ini dibuka dengan no only karena klien itu nulis request ke server. Terus kalau REST FD ini buat klien membaca hasil dari server. Karena kode ini kan ada dua. Nah, oke, lanjut yang cari input. Nah, di sini tuh cari input, cari respons. Input itu buat nyimpan berita yang dimasukin oleh user, terus respon buat nyimpan hasil yang dikirim oleh si server. Lalu while saat itu program itu berarti jalan terus sampai user tuh ngetik exit buat keluar dari si program. Lalu lanjut ke input headline. Program ini tuh nampilin prompt dan ngebaca input langsung dari user. Kalau misalnya inputnya itu at 53, nah itu tuh langsung bakal dibaca oleh si eh, user dan ditampilin langsung. Tuh. Terus yang if stolen input sama dengan 0, kalau misalkan si user nggak ngetik apapun A, B, C atau angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, program tuh bakal ngelewatin iterasi loop dan dia bakal minta input lagi karena sistemnya itu belum berjalan yang dikarenakan oleh inputnya masih kosong. Terus request ke server, type ini. Nah, perintah ini masukin user dikirim ke server melalui dengan reqpipe. Lanjut ke memset ini. Nah, memset itu buat ngosongin buffer. Jadi ibaratnya nggak lag. Terus read membaca respon dari server melalui si respon pipe tadi yang udah di request. Sesudah di request. Printf, nampilin respon, terus ngecek berita exit tuh kita pakai yang ini. Jadi kalau misalkan si user ngetik exit, maka program tuh bakal langsung ngirim perintah exit ke server dan nge-stop langsung loopnya. Abis di stop loopnya, dia langsung bakal nutup si program secara langsung karena si user sudah ngetik exit. Nah, lanjut buat ini. Nah,
pipe ini bakal langsung ditutup kalau misalkan programnya itu udah selesai dipakai oleh si user. Gitu. Lanjut ke yang program kedua, name server. Nah, name server ini buat nerima apa sebagai server yang nerima request dari klien. Terus dia bakal ngirim balik hasilnya. Oke, jadi di sini perbedaan adalah ini CSS stat. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat name pipe dengan MK Vivo. Nah, ini sama sebenarnya rect pipe, rest pipe, dan buffer sama aja dengan yang kode sebelumnya. Oke, lanjut kita ke cara buffer. Nah, ini buat nyimpen request dari klien, terus respon nyimpan hasil yang bakal dikirim balik. Terus ke MK Vivo itu kalau 0600 ini itu berarti cuma owner yang bisa baca sama nulis eh, komennya itu atau ya komennya lah. Terus buat ngebuka pipe-nya itu kita pakai yang in request dan rest ini response. Lanjut ke yang loop server. Server itu terus jalan sampai menunggu request dari si klien. Nah, terus buat yang ngebaca request, sini pakai memset dan read. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang kode sebelumnya. Terus if sterling ini, nah kalau misalkan request kosong, dia bakal nunggu eh, request berikutnya gitu. Jadi bukan kayak kode yang sebelumnya, dia bakal nunggu untuk request yang selanjutnya. Oke, terus ini sama buat nampilin juga outputnya. Terus yang ini parsing comment. Nah, jadi di sini hasil kalau misalkan CMD itu dia buat add, terus ARG itu buat isi yang kalimat pertama dan ARG 2 itu buat yang kata yang kedua. Misalkan 5 terus 3 gitu. CMD itu buat ngecek eh, perintahnya. Ada komen atau enggak. Kalau misalkan komennya enggak ada, maka servernya bakal ngirim message-nya error gitu. Terus exit di sini. Kalau misalkan kalian ngirim exit, maka langsung shutdown, terus keluar dari loop dan servernya di stop langsung. Terus if ARG ini buat ngecek jumlah argumen. Kalau misalkan argumennya kurang dari dua, maka servernya langsung bakal ngirim pesan error. Terus ini yang eh, di sini tuh buat ngubah string jadi integer itu. Terus selanjutnya yang ini tuh buat function yang perjumlahan. Terus ini buat function yang pengurangan. Ini buat function yang perkalian. Itu kira-kira. Terus ya kalau lebih kayak gitu. Ya. Nah, terus di sini lanjut. Kayak dia udah jelasin pembagian pertambahan dan pengurangan, langsung ke bagian selanjutnya. Di sini tuh server ngirim hasil operasi ke klien melalui si REST tadi yang udah kita bikin sebagai library. Terus di sini buat nge-end dari si pipe-nya. Terus di sini buat ngapus name pipe-nya. Jadi name pipe itu bakal langsung dihapus kalau misalkan servernya itu udah selesai digunakan atau sudah selesai berjalan gitu. Oke, lanjut. Demo pengujian semua komen CS. Oke, jadi saya sekarang bakal langsung tunjukin buat demo pengujian semua komen CS. So,
Oke, kita kita lanjut. Tadi, nah ini untuk soalnya, soal. Ini untuk filenya. Tadi nama file kita adalah named client dan named server. Oke, langsung aja kita compile. Kita compile pakai komen yang ini. Ecc named server.c. C strip all server. Lanjut ke yang kedua, name client C strip all client strip outlet line. Oke, jadi sudah berhasil di-compile. Mungkin semua kolom CS. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian pada komen CS. Jadi di sini kan kita perlu pakai buat dua dua terminal atau dua komen prompt. Oke, jadi langsung aja kita run. Oke, jadi itu server di jalan dan ini klien. Nah, jadi langsung aja kita coba masukin angka 5 terus 3. Nah, di sini argumennya kurang. Terus coba kalau misalnya kita masukin oh, nah, ini juga coba kalau argumen itu nggak terdaftar. Oke, sementara kita tuh perlu masukin kayak add 10 atau 5 atau divide terus atau swap gitu. Coba langsung aja kita add 52 7. Terus eh, coba lagi add 12 2. Nah, ini outputnya itu udah sesuai. Kita pakai buat pertambahan. Udah pas dan inilah hasil outputnya yang benar. Dan dia langsung bakal tertulis di yang server. Dia cuma menerima aja sementara si klien ini yang berhubungan dengan si user langsung. Terus error handlingnya itu pada kode server kita pakai waktu menangani kondisi waktu inputnya itu dari klien nggak valid gitu. Contoh kayak yang tadi ini argumen kurang gitu. Nah, terus tujuannya itu biar programnya nggak crash tapi tetap bisa nge-state ke si user bahwa eh, komennya itu salah dipakai gitu. Ini pertama waktu komen kosong. Jadi sini waktu server menerima input dari klien, terus dia ngelakuin parsing, stroke, dan program itu langsung ngecek apakah variabel CMD-nya itu nilainya nol. Berarti nggak ada perintah yang terbaca dari input. Nah, dalam kondisi ini berarti server itu tidak memproses apapun gitu. Nah, terus yang waktu argumen yang nggak lengkap, yang seperti ini, argumennya kurang gitu. Jadi dia langsung state bahwa argumennya itu kurang gitu. Oke, lanjut. Kalau misalkan nggak terdaftar, nah nih komennya itu nggak terdaftar. Jadi dia langsung bakal state bahwa eh, komennya itu nggak terdaftar ke si user gitu kira-kira. Oke, lanjut ke yang terakhir, kesimpulan keseluruhan praktikum. Oke, jadi dari yang saya dapati
Eh, IPC itu memungkinkan dua proses atau lebih untuk saling berkomunikasi dan bertukar data lah dari server klien. Nah, di sini tuh dilakukan dengan pipe dan named pipe. Terus pada implementasi yang saya pakai tadi pada CS, klien digunakan untuk menerima input dari user memakai dengan readline. Terus perintah atau komen itu dikirim ke server melalui pipe dengan comment write. Terus program server menerima data menggunakan read. Lalu parsing komen itu digunakan Sturtok untuk misahin komen dan argumen. Nah, dari situ program yang sudah dibuat ini juga menerapkan error handling yang menangani eh, segala kemungkinan lah. Contoh kayak komen kosong, argumen yang nggak cukup, argumen kurang, terus argumen tidak ada gitu. Jadi at the end sebenarnya modul 5 kali ini tuh lebih ke ngasih pemahaman mengenai mekanisme komunikasi antar klien dan server gitu di dalam OS menggunakan pipe dan name pipe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.